Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MUI TV, pada hari ini 24 Januari 2023 kami sedang berada di kantor Kementerian Agama Kota Bekasi untuk menanyakan terkait ibadah haji yang naik pada tahun ini 2023 ini. Berikut laporannya. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menurunkan biaya haji tahun 2023 ini sebesar 30% dibandingkan tahun lalu. Namun Kementerian Agama mengusulkan biaya haji Indonesia tahun 2023 naik drastis. Mengapa demikian? Berikut ini penjelasan terkait naiknya biaya ibadah haji oleh Kementerian Agama Kota Bekasi. Dengan narasumber Haji Hasbiallah SAG selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh, Muhammad Zaidun Zailani SAG MPD selaku Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh, terakhir oleh Kiai Haji Hasan Basri selaku Ketua KBIHU. Berikut laporannya. TV MUI yang kami hormati, alhamdulillah kita bersilaturahmi pada hari ini kaitan dengan informasi haji, bahwa informasi yang kita terima pada tahun ini pemerintah mengusulkan bahwa ada kenaikan biaya haji untuk tahun 2023 tahun ini. Kenapa demikian? Karena memang kalau kita lihat dari real cost atau biaya yang sesungguhnya dari pelaksanaan ibadah haji itu bisa mencapai biaya sampai 98 juta rupiah, ya, kalau kita lihat dari cost yang dibutuhkan dalam pelaksanaan haji per orang, ya. Jadi karena besarnya biaya ini yang dikeluarkan oleh jamaah, otomatis biaya dalam dibutuhkan juga oleh jamaah harus besar. Makanya pemerintah ingin menyeimbangkan biaya haji itu agar keseimbang antara kemampuan pemerintah dengan kemampuan jamaah. Salah satunya adalah dengan menaikkan biaya haji yang sudah dihitung-hitung oleh kebutuhannya oleh pemerintah, terutama oleh Kementerian Agama. Kalau tahun lalu itu kurang lebih 39 juta rupiah, dan ternyata ini kurang lebih 40 juta, ya. Kalau kita hitung dari 9 juta, kurang lebih 60% biaya yang dikeluarkan pemerintah melalui dana bagi hasil. Para jamaah hanya mengeluarkan 40 juta, makanya atau 40%. Makanya sekarang akan disesuaikan, ya. Kalau pemerintah mengeluarkan subsidinya oleh pemerintah 60%, maka biaya yang selanjutnya akan dibebani kepada jamaah sendiri. Makanya kalau saya demikian, ada penyesuaian harga atau biaya-biaya untuk itu. Maka pemerintah mengusulkan ke DPR berupa kurang lebih 69.193.000 sekian. Jadi itulah untuk penyesuaian harga, penyesuaian biaya yang dibutuhkan oleh jamaah dalam pelaksanaan ibadah haji. Itu. Saya beberapa kali menyampaikan kepada masyarakat, terutama ketika mengisi manasik haji di KBH yang ada di Kota Bekasi, dan kami sampaikan sedemikian rupa dengan berbagai alasan bahwa ini adalah penyesuaian yang masuk akal, sehingga bahkan kami sampaikan pula haji itu adalah urusan ibadah, kemampuan haji itu juga Allah yang mengatur. Insya Allah kalau kita niatnya bagus, semahal apapun itu insya Allah akan tidak ada beban di masyarakat. Alhamdulillah semua jamaah siap untuk melunasi kalau memang nanti waktunya sudah dibuka, dan berapapun nanti tergantung dari keputusan pemerintah melalui panja DPR, dan nanti akan disahkan melalui Kepres oleh Presiden, gitu Pak. Alhamdulillah informasinya tahun ini haji normal kembali, baik dari segi kuotanya. Kita Indonesia umumnya itu kuotanya 221.000, kemudian kota Bekasi informasinya juga normal biasa itu 2.730-an orang, dan insya Allah kalau itu normal termasuk usia itu artinya bahwa tahun lalu memang dibatasi usia di bawah 65 tahun itu karena bukan keputusan kita tapi keputusan Arab Saudi, dan sekarang alhamdulillah Arab Saudi sudah membuka lebar
bahwa tidak ada batasan lagi usia, sehingga semua usia yang mereka punya porsi masuk insya Allah akan diberangkatkan. Bahkan pemerintah sendiri berjanji kalau nanti ada kuota lebih atau kuota tambahan akan diprioritaskan pada usia lanjut yang memang mereka sudah menunggu untuk bisa diberangkatkan. Kalau sosialisasi resmi kita belum, karena memang secara de jurnya atau secara aturannya belum turun. Biasanya kita menunggu Kepres, karena memang proses pelunasan haji itu atau biaya haji itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah usulan dari Kementerian Agama, kemudian dipelajari atau digodok atau dimusyawarahkan oleh DPR, kemudian diterbitkan melalui Kepres oleh Presiden. Sementara ini sekarang sedang digodok di DPR RI. Kemudian nanti kalau sudah disepakati baru ada Kepresnya. Sementara kan sekarang baru tahapan pengusulan, sedang berdogan kita menunggu Kepres. Insya Allah kalau nanti sudah ada keputusan Presiden akan kita sampaikan. Nah memang secara tidak langsung juga sudah kita sampaikan ke jamaah maupun ke bimbingan KBH yang kita datangi setiap KBH. Kalau bimbingan manasik memang kita punya aturan tersendiri, Pak ya. Misalnya untuk resminya kan untuk tingkat kota 2 kali, untuk tingkat kecamatan di KW itu 6 kali. Kebetulan kita belum ada surat perintahnya, undang-undang aturannya, sehingga kita belum melaksanakan. Tapi insya Allah dalam waktu dekat setelah kita mendapatkan surat resmi untuk hal tersebut, kita akan laksanakan dan kita sosialisasikan pada masyarakat yang ada di Kota Bekasi. Ini ya, untuk informasi Mbak, memang ini juga menjadi topik pembicaraan kita ketika kita bertemu dengan pimpinan kami baik di tingkat Bandung ya maupun tingkat pusat, bahwa banyak jamaah yang mengusulkan tentang yang telah melunasi. Tapi memang kita juga tidak sampaikan, dan pemerintah juga sudah mengusulkan agar jamaah yang sudah melunasi di 2020 agar tidak usah melunasi ada tambahan lagi di tahun ini. Tapi memang nanti keputusan dari dari pemerintah pusat maupun dari DPR yang akan menentukan semua itu. Kita hanya nanti mensosialisasikan saja. Lunasi tidak lunasi kita tidak tahu, yang jelas jamaah sudah siap-siap saja untuk melunasi itu, Pak ya. Atau menambahkan kekurangan kalau memang nanti pada waktunya harus menambah. Untuk dokter memang kemarin kita ada 2 rencana. Yang pertama tanggal 17 kita sudah siap, namun oleh Pak Pemerintah Pusat diundur untuk pelaksanaannya. Insya Allah besok di tanggal 25 kita akan mengadakan tes seleksi rekrutmen petugas, baik PPIH Ketua Kloter maupun PPIH Bimbing Ibadah dan PPIH Arab Saudi. Insya Allah kita akan diadakan di Aula Kementerian Agama lantai 5, dan alhamdulillah ternyata respon masyarakat terutama pegawai Kementerian Agama cukup besar ya. Hampir 70 orang yang mendaftar untuk seleksi ini untuk ikut baik dari PPIH Bimbing Ibadah maupun PPIH Ketua Kloter dan PPIH Arab Saudi. Mudah-mudahan pada waktunya lancar dan tidak ada halangan, sehingga kita menghasilkan petugas-petugas yang memang secara kredibilitas mereka memenuhi persyaratan dan memenuhi ketentuan. Terima kasih MITV. Kami sampaikan kepada seluruh jamaah insya Allah yang akan berangkat pada tahun 2003 ini maupun nanti yang sedang menunggu. Kami sampaikan bahwa ibadah haji itu adalah panggilan Allah, dan panggilan itu kita tidak bisa meminta atau memohon, semua adalah kehendak Allah. Mau berapapun biaya atau ongkos ibadah haji, kalau kita niat insya Allah Allah akan mengabulkannya. Dan jelas kita sudah mendapat panggilan Allah, kita harus syukuri dan harus niatkan bulat-bulat. Kenapa? Karena masih banyak orang yang menunggu, harus antri kurang lebih 25 tahun untuk bisa berangkat haji. Mudah-mudahan semua diberikan rezeki yang halal, yang berkah, panjang umur, sehat walafiat, sehingga dapat memenuhi ibadah haji yang baik, sehingga mendapat haji yang mabrur dan mabrurah. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.